Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Indah Rahayu dengan NIM 060201200034 dan Alifia Saharani dengan NIM 060401200070 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Teori Kepribadian, Tipe-tipe Kepribadian dan Hubungan Kepribadian dengan Sikap Keagamaan dengan dosen pengampu Ibu Abidatul Istianah MPDI. Materi yang akan kita bahas yakni meliputi yang pertama ada pengertian dan teori kepribadian, yang kedua ada tipe-tipe kepribadian, dan yang terakhir ada hubungan kepribadian dengan sikap keagamaan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari saya yang bernama Alifia Saharani. Waktu dan tempat disilakan. Pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian, atau temuan-temuan hasil praktik penanganan kasus oleh para ahli. Objek kajian kepribadian adalah human behavior, perilaku manusia, yang pembahasannya terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut. Kepribadian adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Kepribadian adalah kesatuan atau berpotensi membentuk kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, orang tersebut harus berusaha mempertahankan kesatuan dan harmoni antar elemen kepribadian. Menurut Philip Kotler, kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia atau human psychology trait yang terbedakan, yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungan. Jadi, kepribadian adalah sifat dalam diri atau kejiwaan yang membedakan satu individu dengan lainnya. Selanjutnya yaitu teori-teori kepribadian. Yang pertama ada teori psikoanalitis, yang kedua ada teori sosial psikologi, yang ketiga yaitu teori ciri, dan yang keempat adalah teori konsep diri. Teori psikoanalitis. Psikoanalitis adalah teori yang diberikan oleh Sigmund Freud, di mana dalam teori ini dirumuskan dengan premis jika kebutuhan atau dorongan yang tak disadari konsumen, khususnya dorongan biologis dan juga seksual, adalah inti dari sebuah motivasi serta kepribadian. Dalam teori ini ada 3 sistem yang saling berinteraksi pada kepribadian manusia, yakni ID. ID adalah aspek biologis dalam diri manusia yang ada sejak lahir yang mendorong munculnya kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, haus, dan nafsu seks. Selanjutnya ada superego. Superego adalah aspek psikologis pada diri manusia yang menggambarkan sifat manusia untuk tunduk dan patuh terhadap norma-norma sosial, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Selanjutnya ada ego. Ego merupakan pengendalian diri secara sadar oleh individu. Ego berfungsi menjadikan penengah antara ID dan superego. Ego berusaha menyeimbangkan apa yang ingin dipenuhi oleh ID dan apa yang dituntut oleh superego agar sesuai dengan norma sosial. Teori sosial psikologi. Teori ini merupakan kombinasi dari sosial dan psikologi. Teori ini menekankan bahwa manusia berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat, dan masyarakat membantu individu dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Teori ini menyatakan bahwa hubungan sosial adalah faktor dominan dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian manusia. Model kepribadian manusia terdiri dari 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama ada compliant, adalah kepribadian yang dicirikan adanya ketergantungan seseorang kepada orang lain. Yang kedua ada agresif, adalah kepribadian yang dicirikan adanya motivasi untuk memperoleh kekuasaan. Yang ketiga ada detached, adalah kepribadian yang dicirikan selalu ingin bebas, mandiri, mengandalkan diri sendiri, dan ingin bebas dari berbagai kewajiban. Teori ciri.
Teori ciri mengklasifikasikan manusia ke dalam karakteristik atau sifat atau ciri yang paling menonjol. Ciri atau trait adalah karakteristik psikologi yang khusus yang didefinisikan sebagai setiap cara yang membedakan dan relatif abadi, di mana setiap individu berbeda dari yang lain. Teori ini bersifat permanen dan konsisten. Teori ciri didasarkan pada 3 asumsi, yaitu yang pertama, individu memiliki perilaku yang cenderung relatif stabil. Yang kedua, orang memiliki derajat perbedaan dalam kecenderungan perilaku tersebut. Yang ketiga, jika perbedaan-perbedaan tersebut diidentifikasi dan diukur, maka perbedaan tersebut bisa menggambarkan kepribadian individu-individuan tersebut. Yang terakhir yaitu teori konsep diri. Menurut teori ini, manusia mempunyai pandangan atau konsepsi atas dirinya sendiri, berupa penilaian terhadap dirinya sendiri. Dengan ini, setiap individu berfungsi sebagai subjek dan objek persepsi. Menurut Mowen, konsep ini merupakan totalitas pikiran dan perasaan individu yang mereferensikan dirinya sebagai objek. Teori konsep diri berkaitan erat dengan 2 konsep teori kepribadian psikoanalitik, yaitu ego dan superego. Karena ego merupakan refleksi dari realita objektif seseorang, maka ia mirip dengan acuan actual self. Sementara itu, superego ditentukan oleh sesuatu yang seharusnya, dan karena itu merupakan suatu refleksi dari ideal self. Baiklah, materi selanjutnya ada tipe-tipe kepribadian. Tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus yang pertama adalah tipe kepribadian sanguinis. Tipe kepribadian ini ditandai dengan adanya sifat yang hangat, bersemangat, lincah, meluap-luap, dan individu yang menyenangkan. Seseorang yang memiliki kepribadian ini lebih mudah terpengaruh dan mudah dimasuki oleh pikiran serta perasaan yang meledak-ledak. Kepribadian sanguinis adalah orang yang sangat ramah terhadap orang lain, sehingga mereka akan dianggap sebagai orang yang cukup ekstrovert. Yang kedua ada tipe kepribadian koleris. Orang yang memiliki kepribadian ini biasanya akan tampil lebih hangat, aktif, pasif, serba cepat, berkeinginan keras, dan cukup independen. Mereka akan cenderung lebih tegas dan memiliki pendirian yang keras. Mereka juga mudah dalam membuat sebuah keputusan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Tipe kepribadian yang ketiga adalah tipe kepribadian melankolis. Orang yang memiliki kepribadian melankolis akan cenderung lebih suka berkorban, tipe perfeksionis, analisis, dan memiliki sifat emosi yang cukup sensitif. Seorang melankolis akan sangat menikmati keindahan karya seni dan tak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka. Akan tetapi, jika mereka sedang murung, maka akan menjadi seorang yang sangat antagonis. Yang keempat ada tipe kepribadian pragmatis. Ciri dari seseorang yang memiliki kepribadian pragmatis yakni hidupnya terlihat cukup tenang, gampangan, dan tidak pernah merasa terganggu dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka hampir tidak pernah marah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat mudah bergaul dan paling menyenangkan. Mereka tampak begitu tenang dan cukup pendiam, jadi mereka jarang terhasut dengan apapun yang ada di sekitarnya. Kemudian ada tipe kepribadian menurut C.G. Jung. Menurutnya, tipe kepribadian seseorang terbagi menjadi 2, yaitu ekstrovert dan introvert. Tipe kepribadian ekstrovert biasanya dimiliki oleh orang yang perhatiannya diarahkan keluar dirinya sendiri. Ciri atau sifat yang dimiliki oleh seseorang yang ekstrovert adalah mereka lancar dalam bergaul, berbicara di depan orang banyak, ramah, suka berteman, dan mudah menyesuaikan diri dalam lingkungan baru. Kemudian ada tipe kepribadian introvert. Seseorang yang mempunyai kepribadian introvert adalah orang yang berkebalikan dengan kepribadian ekstrovert, di mana perhatian seseorang introvert lebih fokus ke dalam dirinya sendiri. Sifat yang dimiliki oleh orang introvert lebih cenderung diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran, malu, canggung, dan lebih suka melakukan apapun sendiri. Mereka lebih sulit menyesuaikan diri dan jiwanya yang cukup tertutup.
Lalu apa sih hubungan kepribadian dengan sikap keagamaan? Dalam kaitannya dengan tingkah laku keagamaan, maka dalam kepribadian manusia sebenarnya telah diatur semacam sistem kerja untuk menyelaraskan tingkah laku manusia agar tercapai ketentraman dalam batinnya. Secara fitrah, manusia memang terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik, benar, dan indah. Namun terkadang naluri mendorong manusia untuk segera memenuhi kebutuhannya yang bertentangan dengan realita yang ada. Misalnya dorongan untuk makan ingin dipenuhi tetapi makanan tidak ada realitanya. Maka timbul dorongan untuk mencuri. Jika perbuatan itu dilaksanakan, maka ego akan merasa bersalah karena mendapat hukuman dari ego ideal atau norma yang terbentuk dalam batin baik norma masyarakat maupun agama. Sebaliknya, jika dorongan mencuri tidak dilaksanakan, maka ego akan memperoleh penghargaan dari hati nurani. Pemenuhan dorongan pertama akan menyebabkan terjadi kegelisahan pada ego, sedangkan pemenuhan dorongan kedua akan menjadikan ego tentram. Dengan demikian, kemampuan ego untuk menahan diri tergantung dari pembentukan ego ideal. Dalam kaitan inilah, bimbingan dan pendidikan agama sangat berfungsi bagi pembentukan kepribadian seseorang. Pendidikan moral dan akhlak ini adalah upaya membekali ego ideal dengan nilai-nilai luhur. Dan menurut Sigmund Freud, ego ideal ini terbentuk oleh lingkungan baik keluarga maupun masyarakat, sedangkan peletak dasarnya adalah orang tua. Peran orang tua dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan moral agama dan akhlak memang demikian menentukan. Bahkan dalam ajaran Islam misalnya dikemukakan bahwa setiap bayi dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tua hanyalah yang bertanggung jawab apakah anak itu nantinya akan menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Demikian dominannya pengaruh kedua orang tua dalam pembentukan dasar-dasar agama. Bahkan pengaruh tersebut sampai-sampai pada dasar keyakinan atau akidah. Keberagamaan anak hampir sepenuhnya ditentukan oleh pengaruh orang tua. Inilah yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dalam Father Image, citra bapak. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.